Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3263, 3264, 3265. Dev telah melihat binatang ilusi asal yang besar itu. Aura asal yang menakutkan barusan memancar dari binatang ilusi asal yang besar itu. Ada begitu banyak binatang ilusi asal sekarang, dan ada satu yang sangat besar. Dev juga mengerutkan kening. Mengandalkan kekuatan mereka berdua, untuk membunuh begitu banyak binatang monster ilusi asal hanyalah sebuah lelucon. Tolong, Ji Yue dan lainnya berlari mati-matian di depan, semuanya dalam keadaan malu, menghindari serangan sambil berlari ke depan. Dev, apa yang harus kita lakukan? Melihat begitu banyak binatang ilusi asal, termasuk yang sebesar bukit, Ji Meiyan sedikit panik. Lari, apalagi yang bisa kita lakukan? Dev memegang tangan Ji Meiyan dan mulai berlari menuju bagian luar tiang. Binatang-binatang ilusi asal itu mengejar mereka dari dekat, terutama binatang ilusi asal yang paling besar. Setiap langkah yang mereka ambil membuat bumi berguncang dan seluruh tanah leluhur bergetar. Pada saat ini, Taisu di balai tanah leluhur perlahan membuka matanya, dan dia juga menyadari gerakan aneh di tanah leluhur. Bagaimana orang-orang ini bisa memprovokasi pria menakutkan itu? Bukankah ini mencari kematian? Setelah Taisu selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya lagi. Dev menarik Ji Meiyan dan berlari mati-matian ke depan, sementara Ji Yue dan tiga lainnya juga mengejar di belakang. Pada akhirnya binatang ilusi asal itu muncul. Apa yang terjadi? Apa ini? Sementara itu Ji Meiling berada di puncak bukit, mengikuti Ji Yun untuk mencari beberapa senjata ajaib, ketika dia tiba-tiba merasakan getaran di tanah leluhur, mau tidak mau melihat ke arah getaran tersebut. Adik kedua, apa yang terjadi? Apakah ada monster-monster besar di tanah leluhur ini? Sepertinya aku mendengar auman monster-monster itu. Ji Yun bertanya pada Ji Meiling. Aku tidak tahu, bahkan jika ada, mereka adalah binatang ilusi asal. Seharusnya tidak ada pergerakan sebesar itu. Ayo pergi dan lihat. Ji Meiling membawa Ji Yun menuju tiang gunung. Setelah merasakan keterkejutannya, anak-anak lain dari keluarga Ji juga bergegas ke sini, ingin melihat apakah ada harta karun yang akan muncul di tanah leluhur ini. Segera, lusinan keturunan keluarga Ji berkumpul di pintu masuk tiang gunung, tetapi tidak ada yang berani masuk untuk mencari tahu. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi di tiang gunung, dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari tiang gunung. Kedua orang ini adalah Dev dan Ji Meiyan, dan mereka juga melarikan diri dengan ekspresi sedikit malu. Saudari, Tuan Chen, mengapa Anda ada di sini? Melihat Dev dan Ji Meiyan, wajah Ji Yun sangat terkejut. Dia tidak menyangka Dev akan mengikuti Ji Meiyan ke tanah leluhur keluarga Ji. Ji Meiling pun kaget dan berkata, Kak, ternyata kamu sudah lama memasuki tanah leluhur, dan kakak tertuaku memintaku untuk mencarimu sejak lama. Berhenti bicara sekarang, cepat keluar dari sini, itu terlalu berbahaya. Ji Meiyan menarik Ji Meiling menjauh ke kejauhan, dan Dev juga memanggil Ji Yun untuk meninggalkan pintu masuk tiang gunung itu. Jika monster ilusi asal itu keluar, siapa yang bisa melawan mereka? Getarannya menjadi semakin kuat, Ji Yue dan timnya bergegas keluar dari tiang gunung. Namun, ketika mereka bergegas keluar, binatang ilusi asal meraung di belakang mereka, namun tidak ada satupun dari binatang ilusi asal itu yang meninggalkan tiang gunung. Bahkan binatang ilusi asal terbesar pun hanya meraung dan tidak berani melangkah keluar dari tiang gunung. Dev tiba-tiba menjadi sedikit aneh saat melihat adegan ini. Mengapa monster ilusi asal ini tidak meninggalkan tiang gunung? Dev bertanya. Ji Meiyan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa binatang ilusi asal itu semuanya ada di tiang gunung ini, dan mereka tidak ada di tempat lain. Dev melihat-lihat, selain tiang gunung, ada juga sumber aura di tempat lain. Mengapa sumber aura di tempat lain tidak bisa mengembun menjadi binatang ilusi sumber, tetapi hanya yang ada di tiang gunung ini yang bisa? Dev menebak pasti ada sesuatu yang istimewa di tiang gunung ini, jika tidak maka tidak akan seperti ini. Terlebih lagi, binatang ilusi asal ini tidak dapat meninggalkan tiang gunung. Ada sesuatu di tiang gunung ini yang dapat mengubah aura asal menjadi binatang ilusi. Jika binatang ilusi ini meninggalkan tiang gunung, mereka seharusnya tidak dapat mengambil bentuk binatang asal lagi dan hanya bisa menjadi aura biasa. Namun, ini hanyalah spekulasi Dev dan belum dapat dikonfirmasi. Melihat tidak ada bahaya, Dev dan yang lainnya kembali ke pintu masuk tiang gunung. Semua orang di keluarga Ji memandangi binatang ilusi asal yang mirip bukit dengan ketakutan di wajah mereka. Untungnya, binatang ilusi asal ini tidak dapat meninggalkan tiang gunung, jika tidak, orang-orang ini akan menderita. Sial, untung aku berlari kencang, kalau tidak aku akan binasa di sini. Tanah leluhur macam apa ini?
mengapa ada binatang ilusi asal yang begitu besar? Qin Jingyu menyeka keringat dingin di dahinya dan mengeluh kepada Ji Yue dan Ji Meizen. Ji Yue dan Ji Meizen melirik Qin Jingyu dan tidak berkata apa-apa, tapi mereka ingin memarahi orang ini beberapa kali di dalam hati. Jelas sekali bahwa dia yang bersikeras untuk memasuki gua, dan jelas sekali bahwa dia bersikeras untuk memprovokasi binatang ilusi asal yang besar ini, tetapi sekarang saat dia hampir mati, dia seenaknya menyalahkan orang lain. Tepat ketika semua orang melihat binatang ilusi asal di depan mereka, binatang ilusi asal yang besar itu meraung, sepertinya memprovokasi semua orang. Jika binatang monster ilusi asal sebesar itu bisa dibunuh, pasti ada banyak aura asal yang bisa dipanen. Dev melihat binatang ilusi asal yang besar itu dan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak tahu apakah dia bisa membunuh binatang ilusi asal yang besar ini. Jika tidak ada binatang monster ilusi asal lainnya, Dev dapat mencobanya. Tapi sekarang ada banyak binatang monster ilusi asal lainnya di dalamnya. Jika Dev masuk saat ini, dia pasti akan mati. Sekarang alangkah baiknya jika dia bisa memancing binatang monster ilusi kecil asal itu pergi. Tapi siapa yang mau mengambil risiko untuk memancing binatang ilusi kecil asal itu? Dev melirik kelusinan anggota keluarga Ji. Orang-orang ini pasti tidak akan mau membantu. Lagi pula, mereka belum membuka ruang asal. Masuk untuk memancing binatang ilusi asal tidak akan menghasilkan apa-apa dan mungkin ada bahaya. Tapi jika dia meminta Ji Meiyan, Ji Meiling, dan Ji Yun untuk mengusir monster ilusi asal kecil itu, Dev sedikit tidak sampai hati. Akhirnya, Dev mengarahkan pandangannya pada Ji Yue dan yang lainnya. Karena mereka juga telah memasuki tiang gunung untuk membunuh binatang ilusi asal itu, seseorang dari mereka pasti telah membuka ruang asal, atau bahkan menyadari kekuatan asalnya. Jadi Dev ingin berbicara dengan ketiga orang ini untuk bekerja sama, tetapi Dev telah mematahkan lengan Qin Jingyun, dia tidak tahu apakah orang dari Istana Juman ini akan mau bekerja sama dengannya. Namun, setelah dia melihat cara Qin Jingyu memandang binatang ilusi asal itu, Dev dapat menebak bahwa orang ini juga ingin membunuh binatang ilusi asal yang besar itu. Dev memberitahu Ji Meiyan dan yang lainnya tentang idenya, tetapi mendapat tentangan. Tidak, Ji Yue dan Ji Meizen sama sekali tidak bisa dipercaya. Jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak bisa membunuh binatang monster ilusi asalnya, dan kita semua akan menderita karena tangan beracun mereka. Ji Meiyan langsung keberatan, mereka itu bukan orang baik. Bekerja sama dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Ji Meiling juga keberatan, bagaimanapun, mereka berselisih satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama sekarang? Namun, Ji Yun merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk bekerja sama dengan mereka. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap untuk bisa membunuh monster ilusi asal yang besar itu. Saya bisa membicarakan masalah ini. Lagi pula, saya tidak ada masalah dengan mereka, dan mereka ingin memenangkan hati saya. Mungkin kita bisa bekerja sama. Ketika Dev mendengar bahwa Ji Yue dan Ji Meizen sebenarnya ingin memenangkan hati Ji Yun, mungkin masih ada harapan untuk kerjasama ini, jadi dia berkata, Ji Yun, pergilah dan bicara. Jika kita bisa bekerja sama, biarkan mereka menaikkan persyaratannya. Baik, Ji Yun mengangguk, lalu berjalan menuju Ji Yue dan Ji Meizen. Kakak kedua, kakak ketiga. Ji Yun berjalan mendekat dan berteriak. Saat Ji Yue melihat Ji Yun datang mencarinya, dia langsung berkata dengan gembira, kakak keenam, ada apa? Kakak kedua, kulihat kamu juga telah memasuki tiang gunung ini. Apakah kamu juga membuka ruang asal atau menyadari kekuatan asalmu? Ji Yun bertanya. Tidak, kami hanya mengikuti Tuan Qin masuk. Dia yang sudah membuka ruang asal, jadi kami berharap dengan membunuh binatang ilusi asal, kami dapat dengan cepat memahami kekuatan asal kami. Ji Yue berkata jujur. Ji Yun melirik ke arah Qin Jingyu, lalu berkata, kakak kedua, ada begitu banyak binatang ilusi asal yang menjaga pintu masuk, terutama binatang ilusi asal yang besar, saya khawatir kita tidak akan bisa masuk sama sekali. Saya pikir mengapa kita tidak bersatu, bekerja sama, dan menemukan cara untuk membunuh monster ilusi asal yang besar itu. Jika aku dapat membunuh monster ilusi asal yang besar itu, kurasa aku akan bisa memahami kekuatan asalku. Bagaimana cara bekerja samanya? Ji Yue tertegun, mari kita bergabung, masuk dan menarik binatang ilusi asal kecil itu, dan kemudian biarkan Tuan Chen maju untuk membunuh binatang ilusi asal yang besar itu. Sejujurnya, Tuan Chen telah menyadari beberapa kekuatan asal. Meskipun dia hanya berada di alam komposit tingkat ke-8, ledakan kekuatannya tidak sebanding dengan seorang kultivator di alam kesengsaraan. Saya pikir jika dia membunuh binatang asal yang sangat besar itu, binatang ilusi, tidak akan ada masalah. Ji Yun berkata pada Ji Yue. Ketika Ji Yue mendengar ini, dia melihat ke arah Qin Jingyu. Bagaimanapun, dia tidak bisa membuat keputusan. Sekarang Qin Jingyu lah yang membuat keputusan terakhir di sini. Qin Jingyu telah mendengar tawaran Ji Yun. Sebenarnya dia selalu ingin membunuh binatang ilusi asal yang besar, tetapi kekuatannya tidak memungkinkan. Jika kita bergabung sekarang, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk membunuh monster ilusi asal yang besar itu. Tuan Qin, bagaimana tawaran saudara keenamku? Ji Yue bertanya dengan hati-hati. Yah, menurutku tawaran ini bagus. Mengenai konflik dan kebencian antara satu sama lain,
kita dapat hentikan untuk saat ini dan kita bisa berusaha membunuh monster ilusi asal yang besar ini. Qin Jingyu mengangguk. Dia juga ingin memahami kekuatan asalnya dengan cepat. Jika dia benar-benar bisa membunuh binatang ilusi asal yang besar ini, pasti tidak akan ada masalah dalam memahami kekuatan asalnya. Saudara keenam, karena Tuan Qin setuju, kita bisa bekerja sama, Ji Yue berkata pada Ji Yun. Ji Yun mengangguk, lalu kembali ke Dev dan memberitahu Dev apa yang dia setujui untuk bekerja sama. Ketika Dev melihat bahwa pihak lain setuju, dia mengajak Ji Yun dan yang lainnya. Hanya saja ketika kakak perempuan Ji Meiyan dan kakak laki-laki Ji Yue bertemu, mereka semua memasang wajah dingin dan mengabaikan satu sama lain. Sementara itu di sisi lain, Qin Jingyu, di sisi lain, melirik ke arah Dev dan berkata, kamu dapat membunuh monster ilusi asal yang besar jika kamu mau, tapi kita harus bergabung untuk membunuhnya bersama-sama. Sedangkan untuk monster ilusi asal kecil itu, biarkan saja hanya sedikit orang yang menarik mereka pergi. Oke, Dev setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak takut dengan tindakan Qin Jingyu. Bahkan jika dia berhasil membunuh monster ilusi asal besar dan menyerap sebagian dari asal emas, apa yang akan terjadi? Pada akhirnya, Dev menyerap paling banyak. Lagi pula, ruang asal Dev tidak terbatas. Qin Jingyu tampak sedikit terkejut saat melihat Dev langsung menyetujuinya. Tapi karena Dev juga setuju, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dev dan Qin Jingyu mempersiapkan diri dan kemudian berjalan ke tiang gunung. Begitu mereka masuk, binatang ilusi asal yang besar itu mengaum, dan kemudian menamparkan cakar besarnya ke arah mereka berdua. Lakukan, Dev meraung, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung muncul. Kemudian Qin Jingyu juga tidak lagi menggunakan tangan kosong, dan langsung memegang sepasang palu batu besar di tangannya. Kedua orang itu menyerang binatang ilusi asal yang besar dari kiri dan kanan.